Selama ini, kalau kita bicara soal Iran, pasti yang kepikiran program nuklirnya kan? Tapi ternyata ada rahasia lain yang disembunyikan. Sebuah kekuatan yang mereka bangun diam-diam. Dan yang lebih mengerikan, jauh lebih siap pakai. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah negara yang bisa dibilang dikucilkan, diembargo senjata lebih dari 40 tahun, malah bisa bikin teknologi militer secanggih ini? Yuk kita bongkar bareng-bareng jawabannya dan saya jamin Anda bakal kaget. Oke, untuk bisa paham, coba kita bayangin sebuah skenario. Katakanlah perang super intens selama 12 hari. Di satu sisi, ada raksasa militer dunia, Amerika Serikat sama Israel. Tapi tiba-tiba mereka dipaksa untuk setuju gencatan senjata. Loh, kok bisa? Apa coba yang bisa memaksa mereka? Jawabannya, bukan nuklir. Sama sekali bukan. Tapi justru rudal-rudal balistik dan hipersonik Iran yang bisa secara harfiah merobek pertahanan udara tercanggih di dunia. Nah sekarang, ayo kita bedah satu persatu gimana mereka bisa sampai sejauh ini. Rahasia yang pertama, dan ini yang paling fundamental sebetulnya, ini bukan soal kejeniusan atau inovasi yang gimana gitu. Bukan, ini soal sesuatu yang lebih dasar. Kepepet. Ya, semuanya berawal dari satu tujuan, bertahan hidup. Jadi, ceritanya begini. Setelah revolusi Islam 1979, Iran itu kayak dikunci dari dunia luar. Nggak bisa lagi beli senjata dari mana-mana. Pilihannya cuma dua, jadi negara lemah yang gampang diserang, atau mereka ciptakan kekuatan mereka sendiri dari nol. Timeline ini nunjukin banget betapa pentingnya tekanan itu. Coba lihat, 1979, revolusi bikin mereka terkunci. Terus, perang Iran-Irak datang. Itu jadi ujian sesungguhnya. Mereka dihujani rudal Scud sama Irak, dan disitulah mereka sadar, ini masalah hidup atau mati. Awalnya sih kecil-kecilan, niru teknologi Korut buat bikin Shahab 1, tapi lihat loncatannya. Di akhir 90-an, mereka udah bisa bikin Shahab 3 sendiri. Itu lompatan yang luar biasa besar. Terus, apa sih kuncinya? Cuma satu kata. Rekayasa balik. Bayangin deh, Anda dikasih jam tangan super canggih, tapi nggak ada buku panduannya. Apa yang Anda lakuin? Ya dibongkar, dipelajari satu-satu komponennya, terus coba rakit lagi. Malah mungkin bisa dibikin lebih bagus. Nah, persis itulah yang dilakukan insinyur-insinyur Iran. Strategi yang super cerdas, lahir dari kondisi yang kepepet. Tapi jangan salah, Iran nggak benar-benar sendirian loh. Di balik semua isolasi itu, ada rahasia kedua yang terungkap, yaitu jaringan bawah tanah yang ternyata efektif banget. Jadi mereka ini pintar. Mereka bikin aliansi nggak resmi sama negara-negara lain yang senasib, atau yang maulah bagi-bagi teknologi lewat jalur belakang. Ini kayak semacam klub eksklusif gitu, yang bikin Iran bisa ngebut ngembangin teknologinya tanpa harus bergantung ke satu negara aja. Terus siapa aja pemain di jaringan rahasia ini? Pertama dan yang paling penting di awal-awal, ada Korea Utara. Terus ada dugaan kuat banget ada transfer teknologi dari Rusia sama Tiongkok ya, lewat jalur-jalur tikus lah. Nah, di dalam negerinya sendiri, otaknya itu Garda Revolusi Iran atau IRGC. Mereka lah yang jadi jembatan antara kebutuhan di lapangan sama tim riset dan produksi. Nah, dari semua fondasi inilah, kita sampai ke puncak pencapaian mereka. Sesuatu yang benar-benar bikin dunia melongo dan menempatkan Iran di level yang sama dengan raksasa militer dunia. Apa itu? Penguasaan teknologi hipersonik. Biar kebayang kenapa ini game changer, coba lihat bedanya. Rudal balistik biasa itu kayak kita lempar bola melambung. Lintasannya gampang ditebak, jadi ya gampang juga ditangkis. Nah kalau rudal hipersonik, bayangin bola yang kita lempar itu bisa tiba-tiba belok kanan-kiri dengan kecepatan gila di udara. Gimana cara nangkisnya? Coba. Hampir mustahil buat sistem pertahanan manapun yang ada sekarang. Oke, sebagai patokannya, kecepatan Mach 5 atau 5 kali kecepatan suara itu udah standar buat disebut hipersonik. Itu udah cepat banget, super cepat. Ibaratnya terbang dari Jakarta ke Surabaya cuma butuh beberapa menit aja. Tapi rudal Fatah punya Iran ini kabarnya bisa nyampe Mach 15. Itu 3 kali lipat dari standar hipersonik. Bayangin, kecepatan segila ini ditambah lagi dia bisa manuver, ini benar-benar ancaman yang beda level. Dengan kemampuan ini, Iran resmi masuk ke sebuah klub yang super eksklusif. Cuma segelintir negara di dunia, kayak Rusia dan Tiongkok, yang punya teknologi ini. Jadi, ini bukan lagi sekedar ngomongin senjata, tapi ini sebuah pesan ke seluruh dunia tentang kekuatan mereka. Jadi sekarang gudang senjata Iran isinya apa aja sih? Yuk kita intip skala dan variasinya.
Menurut perkiraan intelijen, Iran itu punya lebih dari 3.000 rudal balistik. 3.000. Coba bayangin. Ini bukan cuma angka. Ini adalah koleksi rudal terbesar dan paling bervariasi di seluruh Timur Tengah. Jumlah segitu aja udah cukup buat mereka punya posisi tawar yang kuat banget. Dan ini bukan cuma soal kuantitas ya, tapi juga kualitasnya. Ada si pekerja keras, Shahab 3, yang jadi andalan mereka. Terus ada si penghancur, Khorramshahr 4, yang bisa bawa hulu ledak raksasa seberat 1.500 kilo. Dan pastinya ada si hantu, Fateh, rudal hipersonik yang emang dirancang supaya nggak bisa dihentikan. Jadi kesimpulannya apa? Gampangnya gini, Iran sukses besar membangun kekuatan penangkal yang super efektif tanpa perlu punya satupun bom nuklir. Dengan semua rudal ini, mereka bisa nantang negara manapun di kawasan. Pertanyaannya jadi, siapa yang butuh nuklir kalau bisa nyerang dengan presisi dan kecepatan kayak gini? Ada seorang analis militer yang ngomong gini, dan ini pas banget. Dominasi militer barat di kawasan ini nggak lagi mutlak. Artinya apa? Keseimbangan kekuatan udah mulai bergeser. Dan semua ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Sekarang, teknologi rudal super canggih ini udah nggak cuma dimiliki segelintir negara aja. Terus, apa artinya ini buat keamanan kita semua secara global? Ini adalah realita baru di dunia militer. Dan mau nggak mau, kita harus menghadapi dunia ini dengan cara pandang yang benar-benar baru.